Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 11 sampai halaman 12. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Pembahasan untuk halaman 11 sampai dengan halaman 12 ini dibahas di semester yang pertama. Halaman ini termasuk ke dalam bab 1, yaitu bilangan bulat. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 11 pada bagian latihan 1.1. Soal yang pertama. Nyatakanlah bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Yang A, Lia baru membuka tabungan di koperasi sekolah. Ia menyetorkan uang sebesar Rp100.000. Apabila kita perhatikan untuk yang A ini berarti menyetorkan sejumlah uang untuk ditabung di koperasi sekolah. Maka jumlah tabungannya adalah bernilai positif, yaitu positif Rp100.000. Bisa ditulis Rp100.000 atau juga positif Rp100.000. Yang kedua, yang B, Dino meminjam uang kepada Ane sebesar Rp50.000. Berarti Dino meminjam uang sehingga Dino mempunyai hutang kepada Ane. Apabila mempunyai hutang, maka nilainya adalah negatif Rp50.000. Yang C, penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar Rp250.000. Jadi apabila toko mengalami kerugian, maka nilainya adalah negatif Rp250.000. Kenapa? Karena toko mengalami kerugian, artinya tidak memperoleh keuntungan. Selanjutnya, soal yang kedua. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih besar yang menyatakan lebih dari atau tanda lebih kecil yang menyatakan kurang dari. Untuk yang 2A, negatif 256 titik-titik 108. Apabila kita perhatikan 253 itu nilainya adalah negatif, berarti berada di sebelah kiri dari angka 0 sebagai titiknya. Kemudian 108 itu berada di sebelah kanan pada garis bilangan dari titik 0. Maka dapat kita simpulkan untuk yang A ini bahwa negatif 253 kurang dari 108. Selanjutnya yang B, 38 titik-titik negatif 79. Berarti 38 ini berada di sebelah kanan dari titik 0 atau dari angka 0. Berarti nilainya adalah positif. Sedangkan negatif 79 itu berada di sebelah kiri dari angka 0. Berarti nilainya adalah negatif. Maka dapat kita simpulkan bahwa 38 nilainya lebih besar dibandingkan negatif 79. Kemudian yang C, negatif 1000 titik-titik 500. Berarti angka negatif 1000 ini berada di sebelah kiri dari titik 0. Sedangkan 500 berada di sebelah kanan dari titik 0. Jadi 500 itu atau sama dengan positif 500, berada di sebelah kanan. Sehingga untuk yang C ini dapat kita simpulkan bahwa negatif 1000 lebih kecil daripada angka 500 atau positif 500. Selanjutnya
di halaman 12. Urutkan bilangan bulat di bawah ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang A negatif 8, kemudian 4, negatif 2, dan 12. Kalau kita perhatikan, untuk nilai negatifnya lebih besar, maka nilainya lebih kecil. Sedangkan untuk positif lebih besar, maka nilainya adalah semakin besar. Maka bila kita lihat dari negatif 8 dengan negatif 2 ini, yang lebih kecil adalah negatif 8 karena posisinya berada di sebelah kiri dari garis bilangan atau paling kiri. Selanjutnya adalah negatif 2. Setelah negatif 2 itu adalah positif 4 dan yang paling besar adalah 12. Berarti 12 posisinya berada paling kanan dari garis bilangan. Selanjutnya yang B, 23, negatif 32, negatif 47, dan 48. Apabila nilai negatifnya lebih besar, perhatikan antara negatif 47 dengan negatif 32, negatif 47 berada di paling kiri garis bilangan, sehingga negatif 47 ini nilainya paling kecil. Setelah negatif 47, kemudian negatif 32, selanjutnya 23, dan yang paling besar adalah 48. Yang C, negatif 59, negatif 100, negatif 11, dan 21. Berarti yang nilai negatifnya paling besar, itu nilainya paling kecil. Berarti yang paling besar adalah negatif 100. Berarti posisinya berada paling sebelah kiri dan nilainya adalah paling kecil. Selanjutnya, negatif 59. Selanjutnya lagi adalah negatif 11 dan yang paling besar adalah positif 21, di mana positif 21 ini berada pada posisi garis bilangan paling kanan, sehingga urutannya adalah negatif 100, negatif 59, negatif 11, dan yang terakhir adalah positif 21. Selanjutnya soal nomor 4. Dari beberapa aktivitas yang telah kalian lakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Tuliskan contoh penerapan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif dalam kehidupan sehari-hari. Berarti contohnya adalah perhitungan utang piutang. Jadi apabila seseorang berhutang kepada orang lain, maka nilainya adalah negatif. Sedangkan apabila seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain, maka dia nilainya adalah positif. Yang kedua, kedalaman yang dicapai oleh kapal selam. Untuk titik nolnya adalah letak permukaan air laut. Semakin ke dalam, nilainya adalah semakin kecil, berarti negatif. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan suhu pada freezer lemari es. Nah, di situ juga berlaku perhitungan penerapan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Misalnya negatif 5 derajat Celcius, negatif 4 derajat Celcius, dan seterusnya. Yang B, bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kanan pada garis bilangan? Apabila kita perhatikan, nilai bilangan bulat yang semakin ke kanan berarti nilainya positif dan nilainya semakin besar. Maka dapat kita simpulkan bahwa nilai bilangan bulat semakin ke kanan, maka nilainya adalah semakin besar. Kemudian C, lalu bagaimana nilai bilangan bulat yang semakin ke kiri pada garis bilangan? Apabila kita perhatikan, semakin ke kiri itu nilainya adalah semakin kecil. Sebagai contoh, untuk negatif 1 dengan negatif 3, karena negatif 3 berada paling sebelah kiri, maka nilainya lebih kecil dibandingkan dengan negatif 1. Sehingga kesimpulannya, nilai bilangan bulat semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 11 sampai dengan halaman 12. Semoga video ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.